Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara, rekan-rekan gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada. Untuk episode kali ini saya coba akan membahas mengenai satu pertanyaan yang disampaikan ke Instagram saya tentunya, dan ini tentunya banyak keterkaitan dengan apa yang selama ini sedang ramai dibicarakan di media-media sosial, tentunya mengenai bahasa Indonesia dan bahasa Melayu ya. Nah, ini ada pertanyaan, kalau saya baca di sini ya, saya bacakan saja ya. Bang, kenapa dalam lagu Piala Dunia U17 yang berjudul Bersama Garuda itu terdapat kutipan dalam bahasa Inggris yang dinyanyikan dengan genre dangdut? Nah, menurut abang seperti apa? Oke ya, jadi gini, saya telah melihat dari video itu tentang lagu Piala Dunia U17 yang nanti akan dinyanyikan ya di mungkin dalam pembukaan Piala Dunia U17, di mana memang di situ diberi judul Bersama Garuda, dan lagu dengan judul Bersama Garuda ini saya juga tidak tahu siapa penciptanya, tetapi memang ini sudah diajukan oleh PSSI ke FIFA ya. Dan oleh pihak FIFA sendiri, lagu Bersama Garuda ini sebagai moto dari perhelatan Piala Dunia U17 yang dilangsungkan di Indonesia ini sudah disetujui. Artinya bahwa lagu itu sudah disetujui. Nah, dari lagu tersebut kita dapat melihat ya, di sini saya tidak bisa menayangkan cuplikan lagunya karena terkena hak cipta ya, jadi tidak boleh kita tayangkan secara full di sini, dan itu akan berdampak kepada hak cipta. Jadi saya hanya mengomentari saja, dan nanti rekan-rekan sekalian yang silakan buka di Google atau dicari di YouTube lain musik ya, yang menayangkan tentang lagu Piala Dunia U17 yang judulnya Bersama Garuda. Nah, lagu ini memang bergenre dangdut ya, bergenre dangdut, kemudian dinyanyikan oleh artis papan atas Indonesia, tentunya dari dangdut ya, yaitu Wika Salim ya, artis Wika Salim yang menyanyikan lagu Bersama Garuda. Nah, setelah saya melihat di situ ada genre dangdutnya, kemudian juga ada terdengar suara seperti tari kecak ya, di Bali ya. Jadi menunjukkan bahwa genre dangdut itu membawa semua kebudayaan daripada Republik Indonesia. Dan memang kita ketahui bersama juga bahwa dangdut adalah salah satu musik yang paling populer di Indonesia. Jadi tidak salah, dan memang lagu itu terlihat bagus sekali ya, dari aransemennya, kemudian pembawaannya dari Wika Salim, dan juga musiknya. Jadi enak lah, sehingga lagu itu kemudian disetujui oleh FIFA. Nah, memang setelah kita dengarkan dari beberapa menit pertama sampai pertengahan, itu ada satu kata-kata we are together, kita bersama artinya. Sedangkan judul lagunya adalah Bersama Garuda, dan itu beberapa kali diucapkan we are together ya. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa kita ingat ya, pada beberapa dekade belakangan ini, beberapa bulan kemarin ya, Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri pernah datang ya sebelum Anwar Ibrahim
pernah datang ke Jakarta menemui Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kenegaraannya. Beliau sempat menyinggung juga bahwa bahasa Melayu akan dijadikan sebagai bahasa nomor 2 di ASEAN, dan dia minta juga persetujuan dari pemerintah Republik Indonesia untuk mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa nomor 2 di ASEAN. Pada saat itu pemerintah Republik Indonesia tidak menjawab di dalam sambutannya. Namun beberapa hari kemudian dijawab oleh Menteri Pendidikan, Ristek dan Kebudayaan Republik Indonesia bahwa kita menolak jika bahasa Melayu kemudian dijadikan sebagai bahasa pengantar nomor 2 di ASEAN. Namun dalam penolakan tersebut juga kita meminta untuk sedikit mempelajari dari sejarah, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan sebagainya, sehingga kita tidak menolak secara langsung tapi secara halus seperti itu ya. Justru bahkan Mendikbud kita menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa yang jati diri dari bangsa Indonesia. Jadi bila mana bahasa Melayu yang ingin dijadikan suatu bahasa ASEAN, sedangkan mereka mengatakan bahwa penutur bahasa Melayu itu sudah hampir 300 juta ya. Sebenarnya itu adalah dari penutur bahasa Indonesia. Jadi kita sangat berkeberatan sekali meskipun bahasa Indonesia adalah bahasa yang berasal dari bahasa Melayu. Nah pada saat itu kita marah sekali ya. Semua banyak youtuber dari Indonesia yang membantah itu ya, merasa kurang tidak setuju lah kalau bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa nomor 2 di ASEAN. Kenapa? Karena memang banyak para argumentasi daripada pakar-pakar bahasa kita ya yang menyatakan bahwa sesungguhnya bahasa Melayu sendiri yang akan diangkat sebagai bahasa persatuan itu di dalam negara Malaysia sendiri ini tidak terbentuk ya. Jadi masyarakat Malaysia masih banyak yang menggunakan bahasa Inggris, kemudian masyarakat dari golongan Cina menggunakan bahasa Mandarin, dan masyarakat India masih menggunakan bahasa Tamil dan sebagainya. Sehingga jika bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa nomor 2 di ASEAN, tentunya akan bertolak belakang dengan apa kenyataan dari asal negara bahasa tersebut ya. Sehingga kita merasa berkeberatan. Nah kemudian kita belakangan juga telah mempopulerkan bahasa Indonesia untuk juga dijadikan sebagai bahasa internasional. Nah di sini kita dapat melihat perbedaannya yang sangat kita sayangkan. Pemerintah kita di saat kita ingin mempopulerkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, sebetulnya ini adalah kesempatan terbaik kita sebagai bangsa Indonesia untuk menunjukkan jati diri kita sebagai bangsa yang mempunyai rasa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Kemudian juga dengan satu bahasa Indonesia kita bisa menjaga wilayah kita dari Sabang sampai Merauke, yaitu dengan bahasa Indonesia. Nah, sedangkan di sini kita sayangkan di kita sendiri saja, meskipun dalam bahasa sehari-hari, kemudian bahasa ilmuwan, kemudian bahasa-bahasa di perkantoran, dan untuk suatu pertemuan kita tetap memakai bahasa Indonesia, tapi kita juga lupa hal-hal kecil ya, yang seperti ditanyakan tadi, kenapa dalam lagu Bersama Garuda itu juga harus ada kata-kata dalam bahasa asing, dalam bahasa Inggris. Itu yang sangat kita sayangkan ya. Jadi saya melihat di sini bahwa ini adalah satu keteledoran kita, terutama dari pemerintah kita juga ya sebenarnya. Kalau kita ingin ya menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, kita harus merubah itu semuanya. Jadi menurut saya tidak perlu kita tambahkan ke dalam bahasa Inggris kalau kita ingin menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kita, sebagai bahasa pengantar internasional ya. Seperti halnya contohnya umpamanya kalau kita datang ke
bank ya. Di situ tertulis, pasti kalau kita mau masuk ke bank itu pasti ada perkataan atau tulisan yang berbunyi customer service. Nah, itu kan juga bahasa asing, bukan bahasa Indonesia ya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang harus kita perbaiki. Jadi apa salahnya kalau customer service kita ganti ke dalam bahasa Indonesia, terutama dalam penyebutan lain seperti ruangan yang kita tulis dengan room, ya harusnya kita tuliskan ruangan ya. Kemudian juga keamanan kita tulis dengan security ya. Kemudian kebersihan kita tulis dengan cleaning service. Jadi hal-hal yang seperti itu yang kadang-kadang membuat kita bingung kepada pemerintah kita. Apakah memang ini bahasa Indonesia mau kita jadikan suatu bahasa persatuan kita yang memang ini menunjukkan jati diri kita, atau seperti apa? Nah, jadi apalagi Malaysia yang memang bahasa Melayu di Malaysia tidak dipopulerkan ya. Kita saja yang merasa sudah baik bahasanya ya, sudah banyak penuturnya, tapi hal-hal yang sekecil itu kadang-kadang kita lupa ya. Jadi kita atau saya pribadi bukannya tidak setuju satu lagu, apalagi lagu ini kita tujukan untuk seluruh dunia, karena nanti akan didengarkan oleh dunia ya, karena kontingen sepak bola U17 ini dari berbagai negara ya. Maka seharusnya memang tidak ada lagu-lagu itu menyangkut ke dalam bahasa-bahasa asing, terutama dalam bahasa Inggris. Harusnya murni ke dalam bahasa Indonesia. Jadi itu ya jawaban saya. Walaupun berat, ini harus saya jawab ya. Bukan kita tidak setuju, tetapi kalau kita ingin menunjukkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, sebaiknya lagu Bersama Garuda itu tidak menambah embel-embel ke dalam bahasa asing. Semua harus dalam bahasa Indonesia. Apalagi ini genrenya adalah dangdut, yang memang dangdut itu asli ya dari Indonesia. Dan setiap menyanyikan lagu dangdut pasti dengan bahasa Indonesia. Kita tidak perlu lagi menambahkan bahasa-bahasa asing di situ. Jadi itu ya tanggapan saya. Nah, untuk rekan-rekan semuanya, barangkali ada tanggapan lain ya terhadap lagu Bersama Garuda yang ditambah dalam bahasa Inggris ya, We Are Together atau Kita Bersama. Judulnya Bersama Garuda, tapi ditambahkan dengan kata-kata bahasa Inggris Kita Bersama. Seharusnya ya kita bersama aja ya, nggak usah pakai bahasa Inggris. Itu ya kira-kira tanggapan saya atau jawaban saya. Dan bagi rekan-rekan yang memiliki pandangan lain terhadap lagu Bersama Garuda yang kemudian di dalamnya terdapat bahasa Inggris, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.